Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufa Handayani dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 Fakultas Dakwah Komunikasi Islam dengan NIM 2284110023. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai manajemen organisasi, di mana tugas ini merupakan UAS mata kuliah kelompok komunikasi kelompok organisasi yang diampu oleh Mr. Babai. Nah, the manajemen organisasi. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan kata manajemen. Lalu, apa sih pengertian manajemen itu sendiri? Dari James E.F. Stoner mengatakan atau mendefinisikan bahwasannya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Intinya, manajemen adalah mengatur atau merencanakan atau mengorganisasikan dan pengarahan serta pengawasan untuk anggota organisasi atau komunitas atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber dayanya dan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, pengertian organisasi ada beberapa teori mencetuskan atau beberapa tokoh, yakni David Silverman yang bahwasanya organisasi adalah lembaga sosial dengan karakteristik tertentu. Mereka diciptakan secara sadar pada suatu titik waktu yang dapat diketahui. Para pendirinya telah memberinya tujuan yang biasanya penting, terutama sebagai simbol legitimasi pertalian antara para anggota organisasi dan sumber otoritas yang sah didefinisikan dengan relatif jelas, meskipun sering menjadi topik diskusi dan perubahan yang direncanakan oleh para anggota yang berusaha mengkoordinasikan atau mengontrolnya. Kemudian ada dari Chester Bernard yang bahwasannya organisasi adalah sebuah sistem kegiatan atau kekuatan dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi bahwasannya suatu organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang dimana di dalamnya memiliki aturan-aturan atau tujuan-tujuan yang harus dikoordinir, harus direncanakan yang secara sadar dan harus bekerja sama di antar para anggota tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke manajemen organisasi. Menurut George R. Terry, manajemen organisasi adalah kegiatan perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, mobilisasi, activating, dan pengawasan, controlling, di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk mencapai target organisasi. Terus yang kedua adalah menurut Luther M. Wick, manajemen organisasi adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, planning, mengorganisir, organizing, perlengkapan tenaga kerja, staffing, mengarahkan, directing, menyelaraskan, mengkoordinir, coordinating, melaporkan, reporting, dan penyusunan anggaran, budgeting. Kemudian, apa sih manajemen organisasi tersebut? Manajemen organisasi dapat disimpulkan, manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan tertentu yang dapat beragam tergantung pada organisasi itu sendiri. Jadi bahwasanya manajemen organisasi adalah manajemen yang mengatur atau mengordinir mengenai perencanaan dan mengendalikan sumber daya manusia yang di dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua mengenai fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi terdiri dari perencanaan, pengarahan, kontrol, pengorganisasian. Nah, serta kepegawaian, manajemen waktu. Kita ke fungsi manajemen yang pertama mengenai perencanaan atau planning. Manajer atau seseorang akan bertindak untuk merencanakan dan menyiapkan kegiatan bisnis atau program kerja yang terkait dengan sumber daya. Langkah penting untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil di masa depan untuk menghindari kebingungan atau masalah ataupun konflik. Secara teknis, perencanaan dapat dilakukan melalui koordinasi dalam rapat yang membahas rencana dan anggaran. Yang kedua, ada pengarahan.
Pengarahan adalah seseorang yang memanage atau yang memiliki peran dalam mengarahkan anggota tim untuk menjernihkan targetnya. Fungsinya agar sumber daya bekerja di arah yang benar sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi, pengarahan adalah seseorang yang bertugas untuk mengarah para anggotanya untuk tetap melakukan kerja yang satu topik atau tidak di luar konteks program kerja atau tidak di luar konteks dari tugas kepentingan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah kontrol yang bertugas untuk bertindak sebagai pengontrol yang dimana aktivitas apapun yang melibatkan sumber daya jika ada tindakan yang dapat membahayakan perusahaan yang dilakukan oleh satu atau tim perusahaan, maka manajer atau seorang memiliki hak untuk membuat keputusan mengenai masalah ini. Jadi jika sewaktu-waktu terjadinya suatu konflik ataupun masalah di dalam suatu organisasi tersebut, seorang pengontrol akan membuat keputusan mengenai masalah yang berkaitan dengan ini. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian atau organizing, yang dimana manajer atau seseorang dituntut untuk membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Fungsinya untuk mendapatkan kinerja terbaik dari karyawan. Misalnya, jika perusahaan memiliki kegiatan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan pemasaran, pemilihan sumber daya untuk kegiatan ini harus dipilih dari divisi yang menangani pemasaran. Terus ada yang kelima, ada kepegawaian atau staffing. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dalam organisasi itu. Selain itu, perekrutan anggota yang tepat juga akan berkontribusi besar bagi organisasinya. Yang keenam ada manajemen waktu time atau manajemen time. Nah, di mana yang fungsinya adalah manajemen waktu yang untuk menerapkan manajemen waktu yang efektif dapat membuat suatu organisasi berkembang dengan cepat dan sehat. Ini terkait dengan cara karyawan bekerja yang tepat dengan waktu dan dengan cara kerja yang baik pula. Yang materi kedua mengenai definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi atau dikelompokkan dan dikoordinasikan. Kemudian dari Handoko, yang bahwasannya struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Yang keempat materinya mengenai definisi desain organisasi. Definisi desain organisasi menurut Ivanchevich, Konopesk, dan Matheson, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Jadi, bahwasannya desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima masuk dalam elemen struktur organisasi. Elemen struktur organisasi ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, antara lain. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, rantai komando, yakni adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang ketiga ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang keempat ada departementalisasi.
Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang keempat ada rentang kendali. Jumlah karyawan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang keenam ada formalisasi yakni sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang di dalam organisasi dibagi. Baik, telah selesai pembahasan atau penjelasan mengenai manajemen organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya manajemen organisasi adalah suatu proses yang mengatur, merencanakan, atau mengordinir suatu organisasi atau suatu kelompok yang dimana mengatur mengenai sumber daya manusianya atau sumber daya anggotanya untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Bagaimana itu merencanakan, mengenai mengatasi konflik, mengenai peluang, dan sebagainya. Jadi, cukup yang dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.